Foodies pecinta kuliner berkuah hangat pastinya setuju ya kalau soto merupakan salah satu olahan favorit yang gak bakal ngebosenin dimakan setiap saat. Makanan yang banyak banget variannya di setiap daerah ini bisa dibilang makanan nasional Indonesia ya. Berbeda-beda resepnya tapi tetap satu namanya dan selalu lazis. Nah, kita mau nyobain ini salah satu soto yang enak banget asalnya dari Kudus, Jawa Tengah. Foodies, Indonesia tuh punya banyak banget ya yang namanya soto itu. Ada soto Lamongan, soto Betawi, soto Banjar. Nah sekarang nih aku udah sama Mas Rizal nih, ini mau bikin soto Kudus. Kebetulan Mas Rizal ini asli wong Kudus ya Mas? Mas, kalau soto Kudus ini bedanya sama soto yang lain apa Mas? Soto Kudus itu pakai toge aja sama ayam, sama bawangnya, bawang merah digoreng. Oke, jadi bedanya ada bawang putih gorengnya ya, sama toge aja isiannya. Ini lagi banyak pesanan nih, perasaan nih dari tadi sibuk banget. Kalau aku bantuin boleh nggak nih? Boleh. Oke, yuk. Soto Wong Kudus ini murah meriah foodies, tapi jangan diragukan soal rasa. Karena yang bikin Wong Kudus asli, udah deh ya, udah so pasti deh cakep punya, pasti deh mirip nih sama di daerah asalnya. Kayaknya Mas Rizal sibuk nih ya bikin pesanan bungkusannya. Kita racik sendiri aja di soto Kudusnya foodies. Pertama kita masukkan toge rebus, ayam suwir, daun seledri, bawang merah goreng dan juga bawang putih goreng. Nah kalau semuanya sudah diracik tinggal kita siram di kuah sotonya. Kalau soto Kudus ini kuahnya bening ya foodies, tapi biar bening gini, rasanya boleh diaduk. Beh, semangkok panas ini lihat tuh isi kuah sotonya. Foodies, ini udah siap nih kayaknya buat disantap. Tapi tunggu dulu ya, kita mau bikin garang asam juga nih foodies. Oke, nah ini udah jadi, tapi kita masih ada satu lagi yang khas dari warung soto Kudus ini. Ada garang asam foodies. Bikin garang asamnya di mana Mas? Oh di belakang. Oke, yuk. Yes, menu yang kedua kita mau bikin garang asam. Yang belum tahu garang asam itu apa sih? Nah ini adalah makanan khas Kudus juga yang masaknya dibungkus pakai daun pisang. Garang asam ini juga jadi menu andalan di warung soto Wong Kudus nih foodies. Sebelum mulai makan kita siapin ya ayam yang sudah direbus dengan bumbu daun salam, lengkuas, potongan cabai, juga tomat hijau, tomat merah, dan belimbing sayur. Siapkan juga ya daun pisang dan kuah santannya foodies. Oke, kita mulai. Siapkan daun pisang yang sudah dilapisi plastik. Plastik ini berfungsi agar kuah dari garang asamnya nggak bocor. Tapi biar sedap, setelah plastik ini lapisin lagi dengan daun pisang supaya bau harumnya tetap terjaga. Sip, setelah itu kita masukkan ayam potongannya, juga cabai, irisan tomat belimbing wuluh, lengkuas, plus daun salamnya foodies. Nah foodies, ini nih jadi rahasianya garang asam tuh biar enak. Jadi dia tuh pakai belimbing wuluh. Tapi ini belimbing wuluhnya udah ini ya Mas, udah dibekuin karena emang belimbing wuluh ini kalau nyimpennya nggak pinter dia cepet busuk. Nah kalau sudah lengkap tinggal kita siram kuahnya deh. Sip, setelah itu baru dibungkus. Hati-hati ya foodies, kalau tidak pintar bungkusnya ini bisa bocor loh. Bocor. Nah ini kalau nggak pintar nih bocor nih foodies. Masnya aja deh Mas. Tuh kan kalau nggak benar-benar pengalaman jadi susah kan ambil garang asamnya. Yuhu, kalau udah siap tinggal dikukus nih. Tapi biar nggak lama-lama foodies, ternyata udah ada loh yang hampir matang di atas dandang. So, kita tinggal tunggu aja ya di meja makan. Foodies nih rame banget ya. Ini ada soto, ada sate, ini ada sate telur, sate kerang, paru, ini ati ampela, ini ada goreng-gorengannya. Terus ini tadi garang asem yang kita masak. Udah jadi semua. Nah, kita cobain ya satu-satu ya. Walaupun cuma 2 menu, ternyata ini mejanya ramai juga ya foodies. Kuy, langsung aja kita icip-icip sotonya. Oh ya, by the way kalau makan soto ini, kalian tim nasi dicampur apa nasi dipisah nih? Foodies, ini emang sensasi sotonya beda ya. Karena, ini lihat nih, bawang putih gorengnya ini banyak banget. Terus, dia ini gurih. Gurih ini karena dia memang ada campuran santan yang sedikit, jadi santan bening gitu foodies. Nah bawang putihnya ini dominan banget foodies rasanya. Kunyitnya berasa, ladanya berasa,
Pokoknya ini gurih ditambah sama kaldu ayamnya, ayam kampung foodies. Walaupun ada segudang soto daerah, tapi semuanya punya karakter masing-masing. Nah, kalau soto Kudus nih foodies, karakternya memang kuat di rasa bawang putihnya. Kuahnya yang bening tapi kental akan rasa kaldu ayam kampungnya ini nih yang bikin soto ini selalu gurih tiada tara. Nah, ini lebih enak lagi kalau dicampur sama pasangannya foodies. Jangan sampai terpisahkan. Sambelnya gitu. Foodies ini parah, ini makin enak foodies. Jadi asamnya ini bikin soto ini makin seger, jadi mewah banget rasanya. Wow. Bukan yang namanya soto emang gak bisa kepisah ya sama yang namanya jeruk nipis plus sambal. Udah deh, pokoknya sambal sama jeruk nipis tuh selalu bikin makin segar dan rasanya jadi top marko top. Makin enak lagi kalau ditambahin sate-sateannya nih. Sayang ya kalau udah ada di meja terus cuma dianggurin ya kan? Langsung kita santap aja. Foodies ini enak banget foodies. Tapi nih masih ada lagi nih foodies. Garang asamnya harus kita coba foodies. Proses masak garang asam yang cukup panjang ini bikin sebanding banget nih foodies sama rasanya. Foodies nih garang asamnya nih foodies. Ini walaupun dia katanya pakai santan sedikit, tapi dia kelihatan bening banget nih foodies. Jadi hampir nggak kelihatan santannya. Kita icip ya rasanya gimana. Parah ini, seger banget foodies. Ini gurihnya ini dari kaldu dari ayamnya ini, karena memang dia dibungkus daun ini kan, jadi memang aromanya ini pokoknya lain lah. Nah ini nih rahasianya, yang paling bikin seger nih ada belimbing wuluh, belimbing sayur. Pokoknya ini kuahnya top banget deh, the best. Waduh, beneran ya, segar nggak tanggung-tanggung. Garang asam asli bikinan Wong Kudus ini memang luar biasa lazis. Rasa asam khas dari campuran tomat merah, tomat hijau, dan belimbing wuluh ini nggak cuman bikin masakan jadi enak, tapi juga kaya akan vitamin C. Pas banget ya buat jaga imunitas di masa pandemi seperti sekarang. Selain kuahnya, ini ayamnya juga lazis banget foodies. Ini walaupun ayam kampung tapi empuk banget foodies. Jadi dia memang pengolahannya agak lama karena direbus dulu hampir 2 jam, baru ditiriskan, terus diolah lagi, dikukus sama daun pisang ini. Jadi ini udah enak, empuk, aromanya khas banget. Terus kuahnya ini asem, seger, aduh pokoknya mantep banget deh. Wah, di sini emang ya jadi bikin nafsu makan tuh nggak terkontrol karena semuanya enak foodies. Udah enak, receh lagi, udah pasti ya banyak dicari orang. Semangkok soto ini 13.000 aja dan garang asam ayam kampung cukup Rp25.000. Gak bikin kantang bolong dong. Ini dia yang namanya makan receh, menu receh tapi harga enggak recehan. Foodies, ini garang asamnya parah, ini seger banget, enak banget. Ini sotonya juga enak, garang asamnya seger, mantap. Dan di sini spesialnya lagi, di sini harganya mulai dari 13.000 aja, udah pakai nasi. Di sini makan receh, harga receh, tapi rasanya gak recehan.